Ke negara impian orang Medan lah, Le. Delay pula pesawat aku. Iya, ini kayaknya kawan lama aku nih ya. Iya, Le. Ngapain kok di sini, Le? Ya, Le. Aduh, Ngapain kok kok sini? sini juga kok, Le. Aku Iya. biasa lah, Le. Mau berangkat nih, Le, kan. Iya. Biasa lah orang. Mau berangkat kemana kok, Le? Ke negara impian orang Medan lah, Le. Iya, di mana tuh negara impian orang Medan? Masa kok nggak tahu Kamboja lah, Le. Apa lagi ya kan? Kamboja. Nggak bahaya di sana, Le? Wih, enak kali lah, Le. Gaji besar, Le, kan. Itu yang dicari. Kerja enak, cuman main komputer. Terus apa lagi, Le, kelebihannya, Le? Wih, kau nanya kelebihan Barges sana, Le. Ada Barges Beringin, Tembung, Tanjung Morawa, Marelat. Itu dia, Le. Bisa nggak aku ikut, Le? Bisa kali kok tahan di setrum kan, Le? Bahaya kan, Le, di strom. Aduh, gelik-gelik, Le. Setrumannya, Le. Betul lah, udah ikut aja lah, Le. Cuman Betul lah, setrum Le. aja lah, Le. Nanti Betul. bahaya, Le, di strom. Aman, Le. Udah Betul. aman. Aku badanku kan aman semua nih, Le. Ini contohnya nih, ya. Ginjalku hilang, Le. Kan. Udah yuk, Le. Nggak jelas nggak, Le. Gila kau nih udah kayak gitu ginjal kau. Kekerasan, tapi juga sebetulnya kamu harus sadar bahwa kamu itu berangkat ilegal dan sekarang syukuri kamu udah pulang ke Indonesia. Nah, itu maksud saya. Nah, saya ingin tanya, berapa banyak dari anak-anak Sulawesi Utara atau Kota Mubagu yang berangkat atau ada di Kamboja itu? Banyak Pak, apalagi bagian Poipet. Kalau saya kan, yang saya tahu, saya kan cuma di bagian Phnom Penh karena saya cuma 2 perusahaan Pak. Cuma yang pertama yang saya bilang saya dijual karena disiksa dulu tuh ada hukuman fisik. Lalu saya diselamatkan ke perusahaan yang sekarang. Oh, kamu juga dulu pernah mengalami itu, hukuman Iya fisik? Pak, 3 bulan itu saya direkrut teman saya itu. Kita kalau tidak sampai target itu Bapak angkat geron atau kita jalan jongkok sambil pegang geron itu 3 bulan. Lalu Tunggu, saya kamu dijual. berangkatnya, ingat nggak berangkat kapan pertama ke Kambojanya? Bulan Kaltara, saya tidak salah ingat bulan 9. Bulan 9, berarti bulan apa itu? 2024. September 2024. Oke, 3 bulan itu kamu kerja Iya, yang 3 tadi bulan mengalami saya tidak capai. kekerasan dan sebagainya. Karena saya tidak capai dan Tidak saya capai target. dijual. Hal itu dijual ke perusahaan lain. Iya. Nah kalau saya ingin keluar perusahaan itu Pak, kita ada namanya sistem PIFO. Jadi kita bayar denda. Jadi kan mereka Oke, memiliki sekarang perusahaan kamu, lama, sekarang kita kamu bayar. jawab bahwa tadi kan banyak orang Sulut, kasihan ya, Banyak. yang ke sana. Tahu nggak siapa sindikatnya yang suka Kalau untuk merekrut? Tahu kalau untuk sindikat. Tapi kebanyakan semua itu ajakan dari teman yang sudah ada di Kamboja. Ya, jangan-jangan teman-teman itulah menjadi bagian dari sindikat, jadi kaki tangan sindikat. Nah, itu karena kan nanti mereka kalau ajak orang itu akan dapat bonus seperti itu. Oke, kadang gini, kamu kan udah pulang nih ke Indonesia, Iya. pulang kampung halaman, syukuri kamu pulang dengan selamat ya. Tapi saran saya, jangan pernah berpikir lagi berangkat ilegal. Resikonya. Sekarang saya ngomong ke kamu nih sebagai fakta. Saya kan pernah mimpin BP2MI. Iya. Itu selama 4 tahun saya mimpin BP2MI. Yang meninggal itu, yang dipulangkan ke Indonesia yang saya tangani 2.600. Yang sakit 3.700. Sakit itu cacat secara fisik, hilang ingatan, depresi ringan, depresi berat. Yang dideportasi saat itu hampir 118.000. Nah sekarang setelah saya nggak di BP2MI pasti jumlahnya lebih banyak lagi. Nah saran saya, umur kamu berapa? Umur kamu ini berapa? 28. Nah, kamu ini masih muda. Kalau lihat gaya bicara kamu ini pinter. Maksud saya, kerja ke luar negeri itu tidak dilarang oleh negara. Kamu punya hak dijamin konstitusi. Yang penting kamu berangkat resmi. Nah, saran saya, kamu ikut G2G misalnya, G2G Jepang, G2G Korea. Itu gajinya 24 juta UMP-nya. Lebih baik ikuti itu. Kamu nanti tinggal cari di website bagaimana caranya, dokumen apa yang disiapkan, ya pelatihan apa yang harus itu menjadi kamu kompeten. Itu aja. 3 bulan, 4 bulan kamu latih bahasa udah bisa. Ya, kalau kamu mau kerja resmi ya. Iya. Jadi himbau keluarga nanti pulang kampung, himbau keluarga, himbau saudara-saudara, teman-teman jangan pernah berangkat ke Kamboja secara ilegal atau negara-negara lain secara ilegal ya. Nah ini kamu untung selamat. Kalau ada waktu sih sebetulnya saya ingin ketemu sama kamu, tapi kamu udah di shelter. Iya, sudah di shelter. Sebetulnya boleh izin dari shelter, kamu boleh ketemu saya, Iya, bisa. saya keluar tadi baru dari keluar. Ah udah, nanti minta nomor ke Pak Yusuf, saya tunggu ketemu saya aja ya. Oh iya. Ya, ketemu saya ya Iya, Pak. di daerah Jakarta ya.
Minta izin aja sama petugas kenal saya kan mantan kepala BP2MI, pasti mereka ingat kok. Ya. Ya, minta izin aja bilang mau ketemu Pak Beni. Ya. Baik Pak. Ya, sehat selalu ya. Salam buat semua ya. Oke, Pak Yusuf makasih ya. Yuk, assalamualaikum. Yuk. Nama kamu siapa nama kamu? Ozi Saputra Dalita. Oji Saputra, oke. Oji sehat-sehat selalu, jaga diri ya. Sayang orang tua. Kamu sayang orang tua ya. Yuk, makasih ya. Assalamualaikum. Terima Ya. kasih Pak. Waalaikumsalam. Guys, kita masuk lagi ke segmen Kamboja nih. Ada berita terbaru lagi dari Kamboja ya. Apa yang bisa Miss Yuni bisa bantu katanya. Tukar kepala di Kamboja oleh paman sendiri katanya guys. Waduh, tukaran itu ya. Maksudnya tukaran badannya. Pamannya mungkin pulang ke Indonesia, dianya dibawa ke Kamboja. Tukar kepala di Kamboja oleh paman sendiri. Parah sih, pamannya sendiri loh ini ya. Berarti keponakannya ya. Nah, ini kita lihat seperti apa, dan beliau sepertinya butuh bantuan dari Miss Yuni nih supaya bisa dipulangkan ke Indonesia ya. Ini buat kalian yang masih ngeyel pengen datang ke Kamboja ya, tolong lihat ini dan share ya video ini supaya keluarga kalian tuh jangan sampai kena seperti ini lagi. Padahal sudah banyak banget loh video-videonya, tapi kebanyakan video-videonya itu dibuat mainan gitu guys ya. Seakan-akan kalau ke Kamboja itu ya masih aman-aman saja, seakan-akan ya hanya lelucon gitu ya, ya itu hanya konten yang membuat nakut-nakutin orang aja gitu. Jadi mereka banyak yang nggak percaya dengan kejadian seperti itu gitu ya. Makanya banyak orang-orang yang masih pergi ke Kamboja, padahal kalau sudah ke Kamboja ya salam gitu ya, akan sulit banget apalagi kalau kalian pergi ke Kamboja dengan jalur ilegal gitu ya. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa, guys. Miss Yuni, nggak sama siapa lagi saya mengadu nasib, Miss, selain sama Miss. Tolong bantu adik saya, Miss. Adik saya terjebak di Kamboja, Miss. Tak lewat ini pipi ini tangga sama Miss. Saya mohon, Miss. Tolong bantu adik saya, Miss, yang terjebak di Kamboja, Miss. Saking sakit hati saya, Miss. Bukan orang lain yang jebak adik saya, Miss, melainkan Miss pamannya sendiri. Parah sih. Tega-teganya dia, Miss, tukar kepala sama adik saya di Kamboja, Miss. Saya nggak tahu, Miss, waktu adik saya pergi ke Kamboja, Miss. Kalau saya tahu, Miss, sudah saya larang, Miss. Tolong bantu adik saya, Miss. Dia disiksa di sana, Miss. Waduh. Tidak tahu kamu itu bayinya melahirkan di mana? Apa ini? Hamil tetap ke Kamboja. Setelah melahirkan mau pulang susah. Sampai Bapak Bupati belikan tiket tapi gagal. Keluarga di rumah diancam oknum yang tidak jelas katanya guys. Waduh, tetap saja ya. Di Bopet, Bu. Iya, di rumah sakit atau melahirkan sendiri? Pemerintah. Kan ada surat kelahiran di situ. Sudah, Bu. Jadi bahasanya tuh gini, Bu. Kemarin kan saya diminta sama si agent gitu kan. Dibilang gini, kalau kamu mau minta suratnya ini, kamu harus bayar segini, nominalnya ditentuin. Berapa? Jadi kemarin tuh udah ditransfer kan, Bu. Udah ditransfer, tapi surat itu nggak datang-datang. Jadi ditelepon sama Pak Dadang. Pak Dadang dari KBRI Kamboja. Terus? Habis itu dibilangnya kayak gini, bentar, tunggu aja seminggu kata Pak Dadang. Tak lama itulah, Bu, nunggu seminggu, nunggu lagi kan kami dipanggil lagi Pak Dadang. Kamu nanti jumpai Pak Rofi ya untuk pemberkasan selanjutnya. Jadi pas udah nunggu, pas dibilang gini, Pak Rofi lagi ada di imigrasi. Ya udahlah, Bu, mau nggak mau kan saya juga butuh beliau. Mau nggak mau saya harus jumpai beliau kan, Bu. Jadi pas saya ke imigrasi nggak ketemu juga sama Pak Rofi. Ya udah saya balik lagi ke tempat penginapan saya. Sampai akhirnya berapa kali bolak-balik ke imigrasi dari penginapan dekat KBRI ke imigrasi itu kan jauh kan, Bu. Bolak-balik sampai akhirnya mereka bilang gini kan,
you call Rofi. Saya bilang sudah saya sudah hubungi Pak Rofi. You call, kalau enggak kamu keluar, kata orang imigrasinya gitu Bu. Jadi sekarang ini saya nggak tahu mau kayak gimana lagi di Kamboja ini kan, udah bolak-balik tetap juga gagal, bolak-balik tetap juga gagal. Saya sekarang akhirnya deportasi Bu. Maksudnya deportasi di mana? Karena saya udah overstay, kena $900. Karena kasus apa? Kena $900. Lah katanya kamu Pak Bupatinya sudah membayarin overstay kamu. Enggak, tiket pesawat aja Bu, bukan overstay. Overstay ditanggung sendiri. Kamu orang mana? Saya orang Bintan, Kepulauan Riau. Pak Bupatimu sampai turun beli tiket buat kamu, tapi kamu nggak bisa pulang. Nggak bisa. Terus sekarang minta Miss Yuni suruh ngapain? Saya mau minta tolong nih untuk bantu untuk keperluan untuk ini anak saya aja, Miss. Untuk ke imigrasinya biar saya bisa pulang. Datamu sudah kamu kirim belum ke aku? Udah. Sebentar. Lah sampai pemerintah sudah turun tangan terus. Aduh, kok bisa-bisanya sih kamu itu hamil ada di Kamboja itu? Saya pas pergi itu Miss, dari Indo ke itu bahasa tinggal hitung hari lah, nunggu hari. Mana datamu? Oh ini datamu. Oke. Ya lagi hamil kenapa Sebentar ya. kesana? Manusia. Iya. Terus saya kirim SPLP paspor saya, akte lahir dari KBRI sama surat pernyataan dari KBRI. Kesel banget ya manusia. Udah tau lagi Sudah hamil. nembusin ke pemerintah? Sudah Miss. Ke KP2MI sudah? Ke KBRI udah, dari guys tahu semua. Sebentar satu lagi siapa Menlu. Tapi kamu baru berangkat emangnya nggak pernah dengar kabar kalau Kamboja itu seperti ini seperti itu? Nggak pernah dengar Miss, karena kemarin tuh diajak kawan juga, dibilangnya gini, enak kok gajinya, kita kerja di perkantoran. Jadi saya bilang gini, oh ya udahlah nggak apa-apa, aku untuk hidupin anak-anakku, saya bilang gitu kan Miss. Tapi kan kamu posisinya hamil. Nah bener aneh banget. Iya, saya udah bilang kan hari itu kan dari awal bulan Januari itu saya bilang, kan dikasih tahu mama saya kan dipanggil besok berangkat ya. Saya bilang gini, nggak bisa berangkat besok, kalau besok lepas bulan 8 lah, boleh nggak? Saya bilang gitu kan Miss. Tapi saya bilang lagi kayak gini, boleh nggak sih kalau kau nggak pergi besok, aku kena denda 22 juta. Habis itu data-datamu biar nanti ku viralkan ya, kata gitu. Habis itu sampai orang tua saya diancam-ancam. Ya seharusnya kamu tetap nggak usah berangkat. Kalau ngancam kan bisa laporan ke polisi. Lah sekarang kamu sudah ada di Kamboja, hamil sampai melahirkan di Kamboja. Iya Miss. Itu kemarin kan mama sampai diancam gitu kan. Sampai dibilang gini, aduh Mbak gimana ya Mbak, kamu ini, kata dia. Terus saya bilang, Mbak, Kamu dari Kepulauan Riau kan? iya Miss. Sebentar, saya akan telepon Pak Keprinya. Iya Miss. Aneh ya, kenapa lagian sudah jelas lagi hamil tapi ada-ada aja ya pengen ke sana ya. Dan ketika dijebak gitu, diancam, kenapa nggak dilaporkan saja ke kepolisian ya? Wah, mungkin karena beliau lagi kondisi ketakutan, jadi kayak ya udahlah ikut ke sana gitu ya. Tapi tidak merasa curiga lah kalau kok kayak gini ya gitu ya. Harusnya kan ada rasa kecurigaan ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Setelah melihat ini, kalian kan jadi ada edukasi ya supaya tahu kalau ke
ke Kamboja itu ya ketika kalian pergi ke sana akan sulit, apalagi kalau kalian melalui jalur ilegal gitu guys ya. Sekian dulu videonya guys, kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.